Halo anime lovers, kembali lagi bersama Puntung Rokok yang tidak suka rokok. Kali ini Puntung Rokok akan bercerita lagi ya kan? Tapi sebelum itu seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Ziziling yang sedang menggendong anaknya sambil menggenggam pedangnya yang diseret di halaman depan istana. Sedangkan seorang wanita hanya bisa menatapnya bisu saat melangkah sambil merangkul anaknya itu dari atap rumah balai istana tanpa sepatah kata apapun. Namun di tengah perjalanannya, dia dihadang oleh begitu banyak prajurit di halaman depan istana dengan membawa tombak dan pedang. Tetapi hal itu tidak membuat si Ziling gentar sedikit pun terhadap banyaknya prajurit itu, melainkan dia malah maju dengan berlari menuju prajurit-prajurit yang sudah seperti singa kelaparan menunggu mangsanya. Dengan satu hempasan pedangnya, si Ziling mampu merobohkan dinding pertahanan yang dibuat oleh prajurit itu dengan tubuh mereka sebab prajurit-prajurit itu bukanlah tandingannya. Scene berpindah. Kita pun diperlihatkan kepada seorang ayah yang bernama Si Yuan bersama dengan anaknya Si Yi, sedang menikmati asiknya pertarungan yang ada di hadapannya itu. Tanpa disadari, tiba-tiba segerombolan prajurit yang entah muncul dari mana Puntung Rokok sendiri tidak tahu datangnya dan mengelilingi si Ziling, lalu membuat sebuah pertahanan yang lebih kuat dari sebelumnya. Hal itu seolah membuat si Ziling seakan terpojok. Akhirnya si Ziling mengeluarkan kekuatan roh dewanya berupa seekor naga emas dan mengobrak-abrik pertahanan para prajurit itu dan prajurit itu pun jatuh tergeletak tak berdaya di atas pelukan bumi. Setelah pertarungan sengit itu, si Ziling dihadapkan dengan si Yuan. Akhirnya kita tahu bahwa si Ziling berani mengobrak-abrik istana karena anaknya yang dilahirkan untuk kepentingan istana tetapi malah dibunuh oleh keluarganya sendiri. Pertempuran antara si Ziling dan si Yuan pun tak bisa dihindari, menambah ketegangan yang sedari makin lama makin riuh memenuhi halaman istana dengan darah yang tak bisa dihitung dengan banyaknya jiwa yang telah berpulang ke alam yang lain. Pertempuran pun terus berlanjut, tampaknya si Ziling terpojok dan hampir terbunuh namun tiba-tiba kita diperlihatkan kepada cewek yang dari tadi berdiri membisu di atap rumah turun membantu si Ziling yang adalah suaminya sendiri. Cewek itu bernama Qin Yining, dengan kecepatan secepat kilat Qin Yining berhasil membendung serangan dari si Yuan. Percikan-percikan api dari pedang yang saling berbentrokan menghiasi arena pertempuran itu. Karena merasa terdesak si Yuan pun mengeluarkan kekuatan rohnya berbentuk harimau ungu, begitu juga dengan si Ziling yang lagi-lagi mengeluarkan kekuatan roh naga emas kemerah-merahan karena dibantu oleh istrinya Qin Yining yang menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang si Yuan. Akhirnya terjadilah getaran yang sangat dahsyat dari kekuatan roh yang berbentrokan itu. Scene pun berpindah, di sebuah pegunungan yang sangat tandus di bawah teriknya matahari dan beberapa bangunan sederhana di desa batu. Ada beberapa bocah yang sedang berlatih bela diri sambil mendengarkan arahan dari kakek patriark yang tengah melatih mereka di tanah tandus penuh bebatuan yang menjulang tinggi, dan sedikit rerumputan yang turut menghiasi desa itu. Di saat latihan itu kakek Patrick pun berkata bahwa matahari terbit adalah awal dari segalanya. Dengan berlatih secara giat dan membuat tulang-tulang kuat kalian bisa hidup di pegunungan ini. Di bagian ini bersama Puntung Rokok kita diperlihatkan kepada peran utama yang adalah seorang bocah mungil yang sangat serius berlatih. Bocah cilik itu bernama Si Hao. Dengan sengaja kakek Patrick memukulnya untuk mencoba ketahanannya, namun pukulan yang disengajakan oleh kakek Patrick tanpa sepengetahuannya itu dengan gesitnya dia menghindar sehingga membuat kakek Patrick memujinya. Lumayan, meskipun Si Hao adalah murid yang paling kecil di antara semua murid yang lain tetapi dia sangat kuat karena dia sangat rajin dalam latihannya. Dasar, kecil-kecil cabai rawit, hehehehehe. Scene berpindah, di bawah kaki gunung berapi, tampak seekor binatang buas badak berkepala dua, sedang asiknya menikmati tumbuhan yang sudah layu di atas tanah tandus itu karena tidak pernah disiram oleh Puntung Rokok, hehehe. Sedangkan dari kejauhan terlihat beberapa pemburu dari desa batu sedang mengamati binatang badak berkepala dua tersebut di atas debu-debu mantan, seperti cicak yang merayap tanpa disadari oleh binatang buas itu, untuk menunggu waktu yang tepat sehingga dengan mudah mereka memburu binatang buas itu. Tetapi karena dengan gegabahnya seorang pemburu yang tidak sanggup menunggu lagi,
Dia langsung berteriak sembari melompat untuk menyerang binatang buas itu, namun sayang sekali, dengan cepat kehadirannya disadari oleh binatang buas itu sehingga hasilnya pun nihil. Karena kegagahan itu maka teman-temannya pun yang masih mesra dengan debu-debu mantan pun ikut bergerak untuk memburu binatang badak berkepala dua itu. Hal itu menyebabkan sebuah pertarungan sengit antara para pemburu dan binatang buas itu. Kilatan-kilatan cahaya dari benturan senjata dengan tubuh binatang buas itu menghiasi tanah tandus itu seolah-olah sedang bermain kembang api. Di keriuhan pertarungan itu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan salah satu binatang buas tingkat tinggi yang sudah seharusnya tidak pernah muncul di tempat berburu para pemburu desa batu. Hal itu membuat para pemburu bertanya-tanya mengapa binatang buas yang adalah Blue Scarlet Bird muncul di tempat mereka. Dengan munculnya binatang buas Blue Scarlet Bird, para pemburu akhirnya bersembunyi. Pertempuran pun dilanjutkan antara binatang buas Blue Scarlet Bird dan binatang buas badak berkepala dua. Pertempuran yang tak terduga antara kedua binatang buas tersebut makin memanas dan akhirnya binatang buas badak berkepala dua yang diombang-ambingkan oleh binatang buas Blue Scarlet Bird lemas tak berdaya sampai mati. Ketika binatang buas Blue Scarlet Bird ingin membawa pergi tubuh binatang badak berkepala dua itu, ia menyadari keberadaan para pemburu. Akhirnya dia pun pergi meninggalkan tubuh badak berkepala dua yang mati tak berdaya itu di bawah pantulan cahaya matahari dan di atas bumi tempat badak berkepala dua itu terbaring memeluk tanah dan tak berdaya. Kemudian binatang buas Blue Scarlet Bird malah menuju ke tempat para pemburu untuk menyerang pemburu di tempat persembunyian mereka. Namun ketika binatang buas Blue Scarlet Bird ingin menyerang para pemburu desa batu, Dewa Gunung Berapi marah dan malah mengusir binatang buas Blue Scarlet Bird tanpa rasa kasihan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Apa yang ditunggu-tunggu oleh para pemburu yang dengan mudahnya mengambil tubuh badak berkepala dua itu tanpa kerja keras menuju ke desa batu. Sesampainya di desa batu para warga sangatlah senang, terutama para bocah yang telah menunggu kepulangan ayah mereka dari tempat perburuan. Tetapi di sisi lain kita diperlihatkan kepada si Hao yang sangat lesuh tak berdaya melihat pemandangan yang sangat indah itu di mana para bocah yang lain mendekap ayah mereka dengan hangat, kecuali dia. Kemudian si Hao bertanya kepada kakek Patrick yang tiba-tiba menghampirinya. Akhirnya kita tahu bahwa si Hao sejak kecil tidak pernah mengenal kedua orang tuanya, kasihan sekali. Sampai bagian ini pelupuk mata puntung rokok membuat aliran sungai mungil yang mengalir kantong mata dan bermuara pada bibir yang tak sanggup berkata-kata lagi. Scene pun berpindah, para warga desa batu sedang melakukan upacara permohonan kepada Willow God yang dipimpin oleh kakek Patrick, sehingga tetap melindungi desa batu dari segala macam bahaya yang akan mengancam ketentraman desa. Bunyi-bunyian dikumandangkan dengan megah sedangkan kakek Patrick sibuk melakukan upacaranya. Setelah melakukan upacara para bocah dibawa ke dalam suatu wadah yang sudah dipenuhi dengan air dan obat dari binatang buas badak berkepala dua yang dibawa oleh para pemburu desa batu. Para bocah dimasukkan ke dalam wadah itu termasuk si Hao. Namun karena airnya gatal para bocah kecuali si Hao ingin secepatnya keluar dari wadah itu, sedangkan si Hao malah bertanya kepada kakek Patrick, bahwa setelah mandi air obat, kakek Patrick harus menepati janjinya agar dia dapat minum susu sepuasnya. Hal itu membuat kakek Patrick lepas tawa terbahak-bahak. Ketika kakek Patrick memulai mengeluarkan kekuatan misterius Ran, para bocah yang di dalam wadah itu sangatlah kepanasan sampai tidak bisa menahannya dan keluar dari wadah itu kecuali si Hao yang tetap bertahan demi minum susu. Dasar bocah gila, hehehehe. Setelah beberapa saat bertahan dalam wadah yang berisi air panas itu akhirnya si Hao mendapatkan truyun dari binatang buas badak berkepala dua itu. Hal itu malah membuat tubuhnya makin panas, kemudian dari tubuhnya muncul kekuatan yang sangat menggetarkan desa batu. Setelah menyelesaikan pemandian itu, sesuai perjanjian si Hao dapat minum susu sepuasnya. Bukannya diminum malah dimpahin ke sebuah batang pohon yang ada di desa batu tersebut. Ternyata pohon itu adalah dewa pelindung desa batu. Setelah menuangkan susu itu dia pun bertanya kepada dewa pohon itu tentang keberadaan kedua orang tuanya, namun dewa pelindung desa batu itu tidak menjawabnya dan membuatnya merasa sangat sedih. Di akhir film, kita diperlihatkan seorang bocah bernama Si Zongbao, yang cemburu akan kekuatan yang diperoleh si Hao. Dia bersama teman lainnya pergi mencuri telur binatang buas Blue Scarlet Bear karena dia berpikir bahwa dengan mengambil telur Blue Scarlet Bear dan memakannya akan menjadi sangat hebat. Ketika saat mengambil telur Blue Scarlet Bear tiba-tiba induk dari telur itu pulang dari tempat berburu dan langsung memergoki mereka dan berusaha dengan secepat kilat untuk menyerang mereka semua. Film pun bersambung.